Indonesia dikenal sebagai negara dengan penuh keberagaman agama dan budaya. Namun sejarah juga mencatat bahwa keberagaman dapat berubah menjadi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu contoh paling kontroversial adalah konflik Tolikara di Papua. Konflik ini bukanlah sekedar konflik biasa, namun peristiwa ini terjadi saat Hari Raya Idul Fitri, melibatkan rumah ibadah, menelan korban jiwa, dan juga hampir memicu konflik nasional. Konflik Tolikara adalah kerusuhan sosial yang terjadi pada 17 Juli 2015 di distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri umat Islam. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konflik ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia, 12 orang mengalami luka berat, dan 258 orang terpaksa mengungsi akibat situasi yang tidak aman. Selain korban manusia, konflik ini juga menyebabkan kerusakan besar, termasuk pembakaran sekitar 60 kios atau ruko serta sebuah masjid. Beberapa hari sebelum Idul Fitri, beredar surat imbauan dari Gereja Injili di Indonesia di Tolikara yang meminta agar aktivitas keagamaan lain tidak dilakukan secara terbuka selama kegiatan gereja berlangsung. Ketika umat Islam tetap melaksanakan sholat Id di lapangan terbuka, terjadilah ketegangan. Situasi pun memanas ketika pelemparan batu terjadi ke arah jamaah. Aparat keamanan juga sudah mencoba mengendalikan keadaan dengan tembakan peringatan, namun kondisi justru semakin tidak terkendali. Kerusuhan pun meluas, kios-kios dibakar, dan bentrokan tidak dapat dihindari. Banyak orang yang menyebutkan bahwa konflik Tolikara adalah konflik agama. Namun para peneliti menyimpulkan bahwa agama hanyalah pemantik, bukan akar masalah utama. Pembatasan kebebasan beribadah. Imbauan yang membatasi kegiatan keagamaan pihak lain menciptakan rasa ketidakadilan dan rasa terancam, terutama ketika bertepatan dengan hari besar keagamaan. Kegagalan komunikasi dan mediasi. Tidak ada dialog efektif antara tokoh agama, masyarakat, dan aparat sebelum Idul Fitri. Ketegangan dibiarkan menumpuk tanpa penyelesaian. Pengelolaan keamanan yang lemah. IPAC mencatat bahwa aparat di wilayah terpencil sering kekurangan pelatihan dalam menangani konflik sosial dan pengendalian massa. Penegakan hukum yang tidak tuntas. Investigasi pasca konflik dinilai tidak transparan. Banyak pelaku kekerasan tidak teridentifikasi dengan jelas sehingga keadilan terasa tidak tercapai. Disinformasi nasional. Berita simpang siur menyebar cepat melalui media sosial dan memicu keancaman balasan di daerah lain. Pengelolaan keamanan yang lemah. IPAC mencatat bahwa aparat di wilayah terpencil sering kekurangan pelatihan dalam menangani konflik sosial dan pengendalian massa. Penegakan hukum yang tidak tuntas. Investigasi pasca konflik dinilai tidak transparan. Banyak pelaku kekerasan tidak teridentifikasi dengan jelas sehingga keadilan terasa tidak tercapai. Disinformasi nasional. Berita simpang siur menyebar cepat melalui media sosial dan memicu ancaman balasan di daerah lain. Kementerian Agama bersama Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil di Indonesia atau PLGII dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI sepakat bahu-membahu mencari solusi dari peristiwa yang terjadi Jumat kemarin. Berdasarkan kesaksian jemaat gereja Injili di Indonesia, pembakaran masjid dan kericuhan dipicu oleh tembakan dari seseorang yang tidak dikenal. Tembakan ini diduga berasal dari lingkungan Koramil sehingga membuat suasana tidak kondusif. Dampak konflik Tolikara tidak berhenti di Papua. Dampak langsungnya meliputi korban jiwa dan luka, kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, serta trauma psikologis yang dialami masyarakat terdampak.
Dampak nasionalnya pun terlihat dari meningkatnya sentimen intoleransi, munculnya ancaman pembakaran rumah ibadah di beberapa daerah, serta polarisasi opini publik berbasis agama. Menurut laporan kebebasan beragama internasional, kasus Tolikara ini menjadi sorotan dunia terkait perlindungan hak beribadah di Indonesia. Akar utama konflik Tolikara berawal dari ketegangan terkait pelaksanaan ibadah yang terjadi bersamaan pada hari raya, diperparah oleh miskomunikasi antar kelompok, lemahnya koordinasi pengamanan, serta adanya provokasi dari pihak tertentu. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi bentrokan yang berujung pada kerusakan dan pembakaran fasilitas. Konflik ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan sekedar perbedaan agama, tetapi kurangnya dialog preventif, pengelolaan keberagaman yang matang, serta respons cepat terhadap potensi gesekan sosial. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik dan emosi massa tidak terkendali, insiden lokal dapat dengan cepat membesar dan berdampak nasional bahkan internasional. Lalu, apa solusi yang tepat agar konflik seperti Tolikara tidak terulang lagi? Kepolisian daerah Papua terus menyelidiki penyebab kerusuhan di Kabupaten Tolikara. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 22 orang saksi dari masyarakat dan 9 orang saksi dari kepolisian. Setidaknya terdapat 3 kasus dalam insiden yang terjadi pada Jumat lalu. Ketiga kasus tersebut adalah kasus dugaan penghasutan, kasus penyerangan dan pembakaran puluhan kios, serta dugaan penembakan atau penyalahgunaan senjata api dari aparat kepolisian. Sementara itu, situasi Kabupaten Tolikara, Papua pasca kerusuhan berangsur normal. Sejumlah pedagang yang kiosnya terbakar membersihkan dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan. Dalam kerusuhan yang terjadi 17 Juli kemarin, 63 ruko dan 1 masjid terbakar. 38 kepala keluarga yang berjumlah 153 orang yang kehilangan tempat tinggal kini berada Dalam di jangka pengungsian yang pendek, terletak negara di harus menjamin pengamanan setara saat hari besar keagamaan melalui pengamanan terpadu TNI Polri, posko terpadu di lokasi rawan, serta konferensi pers resmi maksimal 1 kali 24 jam untuk mencegah hoaks. Korban harus menerima bantuan konkret, perbaikan rumah dan tempat usaha, santunan, serta layanan trauma healing oleh tim psikososial. Dalam jangka panjang, proses hukum terhadap pelaku harus diumumkan secara terbuka hingga putusan pengadilan. Dialog rutin difasilitasi FKUB Kabupaten minimal tiap 3 bulan. Pendidikan multikultural diperkuat lewat program modernisasi beragama Kementerian Agama, integrasi materi toleransi dalam PPKN dan pendidikan agama, serta kunjungan siswa lintas rumah ibadah yang didampingi guru. Langkah-langkah ini sudah ada, tetapi harus dijalankan konsisten dan terukur. Tanpa keadilan yang nyata dan kepercayaan publik, rekonsiliasi hanya akan bersifat simbolik. 22 orang saksi dari masyarakat dan 9 orang saksi. Konflik Tolikara mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah masalah. Yang berbahaya adalah ketidakadilan dan miskomunikasi. Jika negara, masyarakat, dan media gagal untuk menjaga ruang dialog, maka konflik sekecil apapun dapat berubah menjadi tragedi nasional.